Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan terus dari Anda, supportan terus dari Anda, menjadikan channel ini lebih berkembang lagi dan lebih berkembang lagi, kalau bisa lebih dari ini ya gitu ya, supaya bisa memberikan supportan ataupun edukasi yang positif lah buat mereka yang saat ini mungkin terjebak di pinjaman online gitu ya. Oke, jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu masih seputaran tekanan dari pinjaman online gitu ya, terutama dari yang ilegal, dan legal pun juga tidak menutupi kemungkinan akan melakukan juga hal yang sama ya. Yang mau kita bahas hari ini yaitu ketika kita gagal bayar, kenapa tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman itu selalu lahir kepada kita gitu loh. Ya. Apa sebenarnya gitu loh, dan ini yang mau kita bahas hari. Oke. Jadi gagal bayar di pinjol, ancaman dan teroran itu selalu menjadi senjata ampuh bagi debt collector gitu ya, terutama untuk mereka menakut-nakuti kita, menekan kita ya, ditambah lagi dengan saat ini ya, mungkin dari ekonomi, pemasukan dari teman-teman semua itu yang bisa kita ibaratkan jauh dari kata ada gitu loh ya. Jadi ketika kita dihadapkan dengan satu PR yang namanya soal hutang, memang kita lakukan dalam keadaan sadar ya, dalam keadaan sadar yang kita melakukan hari ini, kita juga tidak tahu ya dampak kedepannya kita seperti apa. Ternyata memang kita dihadapkan dengan situasi yang disebut dengan galbay atau gagal bayar ya, karena mungkin duit lah jadi poinnya ya. Tapi yang sangat disayangkan di satu sisi ini ya, teroran, ancaman selalu dengan hal yang sama masuk gitu loh ya. Bahkan itu lahir dari pinjol yang telah berizin di OJK pun juga lahir gitu loh, ancaman seperti itu gitu ya. Jadi ini juga sempat membingungkan, apalagi buat teman-teman yang saat ini masih khawatir dari mana sih saya harus mendapatkan uang, ditambah lagi tekanan seperti ini, tekanan seperti ini. Bingung nggak? Bingung lah ya, pasti bingung. Oke gini, jadi kalau menurut saya sih ya, hampir 2 tahun saya ada di YouTube, saya melihat di satu sisi dari ancaman DC pun tidak ada yang berubah ya. Mereka memanfaatkan yang namanya kata-kata mungkin untuk menghantam psikis orang ini. Anda harus perhatikan kevalitan data Anda ya. Otomatis orang akan berpikir di situ, kevalitan data kayak mana, karena dia akan mengarahkan Anda ke posisi penipuan kata mereka, sesuai dengan pasal 378 atau 372 kata mereka ya. Itu kan sering dilontarkan ya. Biasanya yang mereka bilangin itu biasanya dari pinjol-pinjol yang terdaftar atau pinjol yang legal, biasanya menyampaikan seperti itu. Anda menjamin nggak itu kelegalan data Anda, kevalitan data Anda ya? Jangan sampai nanti Anda kami proses ke pemalsuan. Anda sengaja melalaikan tanggung jawab Anda, lari dari hutang misalnya gitu ya, atau bermacam-macam lagi persinya ya gitu ya. Pokoknya persi mereka bermain kayak mana permainan ini saya akan seimbang gitu loh. Ada suatu pertanyaan dan ada suatu pernyataan dan ada satu tekanan gitu loh ya. Orang-orang ketika dia mendapatkan satu ancaman misalnya, bagaimana itu dengan data Anda, valid apa tidak? Wah gitu loh. Walaupun data dia valid, data dia asli ini, tapi dia tetap gini. Langsung bertanya ke saya, "Bang, gimana itu bang? Itu saya saat ini tidak ada duit bang, saya nggak ada uang bang. Gimana bang, ini saya didesak, bunganya terus berjalan, katanya mau datang ke rumah, katanya mau proses saya, ini segala macam." Gak ada itu yang seperti itu. Saya dari dulu nyampaikan seperti itu, gak ada gitu loh ya. Kalau dihitung berbahaya, paling berbahaya saya ada di YouTube daripada Anda gagal bayar di pinjol ya. Paling berbahaya, karena rata-rata pihak pinjol pasti tidak akan senang dengan adanya channel ini gitu loh. Seakan ini akan menjadi suatu pengganggu bagi mereka ya. Karena saya selalu menyuarakan untuk orang-orang semangat. Jadi ketika orang-orang semangat, mereka pasti akan berpikir positif ya. Itulah yang ditakutkan oleh pihak pinjol tentang perkembangan channel ini ya. Dan makanya saya terus aja nggak ada masalah ya.
Kalau memang harus pun nanti saya bermasalah dengan hal-hal mungkin yang menyangkut soal hukum ini segala macam, nggak ada masalah. Yang penting saya sudah melakukan yang menurut cara saya benar untuk kepentingan kita bersama. Ya, itu aja gitu loh. Tapi kalau Anda, ya, misalnya Anda mendapatkan satu tekanan yang seperti itu, Anda cuman gara-gara ini telat utang misalnya, telat bayar hutang 1 juta misalnya gitu ya. Habis itu ditanya kevalidan data Anda, jangan sampai nanti Anda terindikasi pemalsuan data, penipuan ini segala macam. Itu ngawur semua gitu loh. Ya, ngawur semua. Makanya dari situlah. Makanya saya bilangin. Tadi malam saya live di YouTube, ya. Ada yang bertanya, dia tidak pernah meminjam di pinjol, tidak pernah download aplikasi. Tiba-tiba uang masuk ke rekening dia. Dan saya melihat juga satu pernyataan dari Ketua Satgas Waspada Investasi, ya. Waktu itu tidak mempercayai hal ini, ya. Mana mungkin, ya, pinjol mengetahui nomor rekening orang ini, nomor telepon orang ini, kalau tidak ada orang yang mau main chat, download ini segala. Itu pernyataannya waktu di itu waktu ada acara di Kompas ya, Kompas TV ya kalau saya nggak salah gitu ya. Dan hari ini itu nyata gitu loh, ya. Jadi yang saya herankan, ketika Satgas Waspada Investasi ini memblokir yang namanya pinjol ilegal, apakah mereka tidak menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi? Jadi asal blokir aja. Yang penting datanya naik gitu ya. Yang penting kita sudah blokir, pinjol ilegal sudah diblokir, data sudah naik, gitu aja. Jadi dampak-dampak ini kita tidak apa sih yang sebenarnya dilakukan? Kenapa sih pinjol ilegal ini begini? Kenapa begini? Apa tidak dipelajari? Ya, sehingga keluar pernyataan dari Ketua Satgas Waspada Investasi, itu nggak mungkin. Ya. Sekarang apanya yang nggak mungkin? Mungkin kok, pasti. Ya, banyak kok orang yang sudah merasakan hal yang seperti itu. Ya. Karena saya juga melihat makin kesini pinjol ini juga makin ngawur. Ya. Kalau di awal tujuan OJK baik banget, ya. Saya membaca itu seringkasan satu berita, tujuan OJK untuk melegalkan, memberikan izin tentang pinjol ini atau non-bank ini. Saya cukup salut itu tujuan awalnya. Tujuan awalnya supaya kita semua ini mendapatkan tambahan modal atau suatu pinjaman untuk usaha kita yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. Misalnya nama kita tidak bisa masuk ini ke bank konvensional. Dengan adanya pinjol itu menjadi alternatif terbaik untuk kita mengajukannya. Ya, itu tujuan awalnya. Tapi makin kesini, makin tujuan awal tidak mengarah lagi. Ya. Karena masih banyak orang-orang yang menggunakan pinjol bukan untuk hal itu. Gitu loh. Ya. Bahkan syarat-syarat yang misalnya OJK menyampaikan syaratnya harus ada KTP, NPWP, slip gaji dan ini segala. Dan ini pun bisa diakali. Misalnya kita tidak ada NPWP bisa diganti dengan hal lain. Tidak ada slip gaji bisa dibikinin aja. Jadi seakan ini sudah diakal-akalin semuanya. Jadi ada yang berubah makin kesini makin ada yang berubah. Jadi saya rasa ini juga sudah harus menjadi PR buat OJK, ya, untuk lebih memperbaiki segi dari pinjaman online ini. Habis itu tentang pola penagihan dari debt collector ini juga harus diluruskan. Karena permasalahannya dari dulu tentang debt collector, tentang penagihan. Permasalahannya dari dulu cuma itu aja. Kalau soal bunga, orang-orang mungkin sudah maklumin karena itu non-bank dan pinjol, ya mereka sudah maklumin tentang segi bunganya. Mau besar nggak ada masalah, tapi segi penagihan ini yang bermasalah sebenarnya. Harusnya OJK harus mempunyai kekuatan hukum yang jelas ini tentang penagihan-penagihan yang tidak beretika, yang tidak masuk dalam daftar SOP yang seperti ini. Harusnya sudah ada efek jerahnya atau resikonya kalau ini terjadi. Ini harus jelas gitu loh. Ya, walaupun selama ini itu sudah ada, tapi saya perhatikan itu belum terjalani semaksimal mungkin. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang gagal bayar atau yang terlalu takut, jangan terlalu baper. Kalau saat ini memang Anda, saat ini memang belum benar-benar itu duit Anda belum ada gitu misalnya, atau usaha Anda belum memungkinkan untuk Anda melakukan pembayaran atau penyelesaian masalah Anda, tidak usah terlalu panik, ya, tidak usah terlalu baperan berpikir kemana-mana, enggak. Soal hutang itu perdata, ya. Dan Anda telat bayar hari ini atau Anda gagal bayar hari ini bukan unsur disengaja, tapi fakta uang Anda sudah tidak ada. Jadi tidak bisa disampaikan seperti kata debt collector bahwa itu penipuan.
ya lari dari tanggung jawab, kelalaian, ya. Ini masalah rezeki, ya. Masalah dari sebuah usaha, bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Kayak gitu. Jadi kalau ada satu tekanan dari debt collector, Anda sampaikan aja, saya bukan tidak bertanggung jawab, saya bertanggung jawab penuh akan hal ini. Ya. Kalau Anda tidak terima, silakan Anda datang ke rumah saya. Memang usaha saya belum ada gitu loh. Ya. Jadi Anda nggak usah baperan dengan ancaman penjara, ancaman pidana, ini segala macam. Pokoknya banyak lagi ancaman itu. Anda nggak usah baper soal itu gitu loh. Tantang aja debt collectornya. Kalau mereka misalnya tidak terima, ya udah, berarti mereka juga tidak percaya dengan keadaan mereka yang bekerja tanpa hasil. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, kita bekerja. Ya, saya bekerja ini jualan, tapi jualan saya belum begitu laris, mungkin cuma bisa balik modal untuk hari esok. Begitu juga dengan debt collector. Debt collector juga bekerja ini, menagih saya. Karena saya belum ada uang juga, debt collector belum mendapatkan tagihan. Jadi kan impas. Tapi debt collector saya akan tidak mau terima dengan ketidakberhasilan mereka. Kalau kita selalu nerima, ya, kita memang jualan belum laku, belum mendapatkan untungnya, ya kita apa boleh buat. Yang penting modal untuk hari esok tetap harus ada. Ya, jadi teman-teman itu jangan dirembeskan kemana-mana, jangan dirangkul kemana-mana gitu loh. Ya, kalau saat ini gagal bayar, yaudah gagal bayar. Faktanya apa? Faktanya duit tidak ada, yaudah nggak usah dicemasin. DC mau datang ke rumah, bang, itu hak mereka. Ya, hak kita hari ini adalah tetap berusaha, kumpulkan uangnya, mudah-mudahan secepat mungkin duit Anda terkumpul, selesaikan. Ya, mau Anda ada uang hari ini, tidak ada uang hari ini, ya udah silakan, nggak ada masalah. Kalau Anda ada uang, segera. Kalau belum ada uang, tetap segera berusaha. Ya, jangan hanya berpikir. Ancaman, bang, ancaman udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tidak usah disimpang-simpang, tidak usah disangkutin dalam pikiran. Ya, kan saya bilangin tadi, seberbahayanya Anda gagal bayar, lebih berbahaya saya menyuarakan di sini posisi saya gitu. Tapi saya nggak ada mikirin hal itu. Ya, abang cari konten, bang, ini segala macam, terserah Anda mau berpikir saya mau jadi konten kreator, mau apa, terserah, nggak ada masalah. Ya, yang jelas saya mau memberikan supportan pada mereka, terutama buat mereka yang sudah kehilangan semangat, patah semangat, yang bingung segala macam gitu loh. Ya, walaupun nanti saya harus bertanggung jawab kalau ada kesalahan atau hal-hal lain mungkin yang dirasa untuk kayak mana menumbangkan channel ini, ya silahkan, nggak ada masalah. Itu loh. Ya, yang penting teman-teman semuanya jangan sampai panik. Saya cuma takutnya itu aja. Karena orang panik bisa bertindak di luar akal sehat mereka. Ya, mungkin dari saya cuma